Romo, tadi kan dikatakan kalau akibat karma untuk berbohong ada yang giginya jelek segala macam ya Oh banyak iya, ya. Cuman tadi kalau berbohong kepada Sang Buddha berat sekali ya Romo, sampai diketelan bumi. Berarti intinya kalau kita berbohong atau berbuat buruk lah kepada orang yang tingkatannya mungkin apa ya, tingkat kesucian kali ya Romo ya, lebih tinggi, iya, makin parah gitu atau gimana Romo? iya betul. Ya kesimpulan komik betul. Ya jadi eh, kita lihat ya kebetulan ditanyakan kita lihat akibat-akibatnya coba ya. Nah ini. Nah komiki tadi bertanya tentang menyinggung tentang akibat-akibatnya ya. Nah itu memang besar kecil kecil dari kesalahan itu memang salah satu faktornya adalah bergantung pada objek yang dirugikan ya. Makanya di dalam pelanggaran sila itu juga berlaku hal yang sama semuanya. Jadi kalau seseorang membunuh arahat misalnya, nah itu bisa lahir dia kena garuka kama, aku salah garuka kama yang berat ya. Tetapi kalau seseorang cuma membunuh manusia biasa, nah karma buruknya tidak sebesar itu karena objeknya ini berbeda. Makanya ketika kita melakukan keburukan, seseorang melakukan keburukan kepada Paceka Buddha atau Sawaka Buddha ya, itu karma buruknya memang berat sekali. Permasalahannya sekarang adalah kita tidak tahu bahwa orang yang di hadapan kita itu apakah telah mencapai kesucian atau belum. Oleh sebab itu, yang paling aman adalah kita membiasakan diri untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk walaupun itu kecil. Makanya di dalam Ambalatika Rahula Wada Sutta, Sang Buddha menegur yang mulia Ananda, bahkan ketika guyon, itu jangan berbohong. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang kebiasaan-kebiasaan membuat kita menjadi lincah dan terampil gitu. Ya. Jadi ketika melakukan keburukan, tidak pilih-pilih orang, itu spontan muncul. Kujutara mungkin karena cerdas, inisiatifnya juga hebat. Ketika melihat ada Paceka Buddha lewat, ada yang bongkok. Nah, dia kan sebenarnya tidak ada niat untuk mencelakakan Paceka Buddhanya, tapi sekedar hanya membuat teman-temannya ketawa gitu. Ya, hanya guyon. Tapi akibatnya berat loh, karena Paceka Buddha yang dibuat bahan candaan gitu. Ya, kalau cuma manusia biasa ya mungkin akibatnya tidak seburuk itu. Tetapi kan kita tidak tahu. Nah, hati-hati. Jadi ketika bercanda pun jangan sampai keburukan-keburukan kecil itu kita lakukan. Jadi kalau kita belajar dhamma, kita akan melihat bahwa wah luar biasa. Makanya dalam Dhammapada dikatakan hati-hati dengan perbuatan kecil yang kita lihat tidak berakibat setetes demi setetes, itu bisa memenuhi tempayan apakah yang baik ataupun yang buruk. Seperti itu komiki. Ya. Hmm, Jadi baik memang Romo. salah satu faktor itu adalah objeknya. Kemudian ada juga besar kecil usahanya, kemudian kekotoran batin yang muncul pada saat dia berusaha untuk berbohong, ya. Kemudian besar kerugian yang ditimbulkan, itu juga bisa. Hmm, ya. Ya, Dan dia juga mungkin juga nggak bisa bedain ya Romo ya, Paceka betul, Buddha atau manusia betul, biasa. Bahaya betul. sekali berarti. Makanya jangan jangan apa ya? Biasa orang kan saya punya sahabat sih teman, dia punya kebiasaan kalau ngomong itu ngomong kasar, ya. Kalau di kota Makassar itu ngomong kasarnya lengkap deh. Kayaknya bisa jadi kamus untuk dunia. Ya, jadi ngomong kasar lengkap. Tiap ketemu dengan teman itu kebun binatangnya keluar semua. Dan ketika saya ketemu dengan teman yang lain sama seperti itu, teman saya ngomong, itu kalau dia merasa akrab sama kamu, baru dia keluar kata-kata kebun binatangnya. Memang kelihatannya it's okay, tidak ada masalah, tapi itu kan berbahaya, gitu ya. Kalau orang yang dia ngomongin itu ternyata arahat atau orang yang silanya bagus, ya, itu karma buruknya bisa berbahaya, buruk gitu. Jadi ada orang yang bangga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita sudah tahu hal seperti itu, ya kita berusaha melihat bahaya dari eh, pengabaian
keburukan-keburukan yang kecil seperti itu. Ya, silakan Oke. Komiki.